Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya buat teman-teman yang masih kebingungan. Kemarin itu ada beberapa teman mahasiswa yang kemarin mengikuti kelas saya itu ada yang masih belum paham mengenai perhitungan analisa diagram PERT ya. Sebenarnya mudah saja sih kalau menurut saya. Nah, di sini itu saya sudah membuat diagram PERT-nya, bagan diagram kerja ini berdasarkan contoh soal yang kemarin saya bahas. Ya, saya coba perjelas lagi, saya ulangin lagi. Di sini aktivitas A itu selalu ada aktivitas yang memulainya dan ada aktivitas untuk selesainya. Nah, di sini untuk mulainya di sini kan angka 1. Nah, kita kasih angka 1. Untuk aktivitas A berakhirnya di angka 2. Maka kita tulis di sini angka 2. Ini mulai, ini selesai untuk aktivitas A. Ya. Nah, di sini di atas sini nih, di bagian kolom yang paling atas ini adalah kolom untuk sebelah kiri saya, ini adalah kolom early start atau kapan waktu tercepat dimulai. Sedangkan untuk kolom yang di atas ini itu adalah early finish, di mana ini merupakan kapan waktu selesai proyek itu. Ya. Nah, untuk yang di bawahnya, kolom yang di bawah ini itu adalah kolom letters start, di mana ini merupakan kolom aktivitas kapan mulainya untuk waktu terlama. Yang di bawahnya let's finish, yaitu kapan berakhirnya waktu terlama itu selesai. Ingat, bagian kolom yang atas itu adalah early itu adalah waktu tercepat, dan bagian kolom yang bawah itu adalah late, itu adalah bagian waktu terlama. Jadi yang atas kita pahami dulu, yang atas ini adalah kita menghitung waktu yang tercepat, yang bawah menghitung waktu terlama. Ini mulai, ini selesai untuk aktivitas A. Ya, jadi pahami dulu ya. Early start, mulai tercepat. Early finish, berakhirnya selesainya waktu tercepat. Late start, dimulainya waktu terlama. Late finish, selesainya waktu terlama. Kenapa ada cepat dan lambat? Karena yang namanya dalam proyek itu ada dua waktu. Biasanya orang ada yang waktu menggunakan waktu yang pengen buru-buru, pengen ngebangun proyeknya tuh pengen cepet-cepet, ya kita menggunakan yang atas. Tapi ada juga udahlah yang biasa aja, normal aja, standar, ya udah kita pakai yang aturan yang bawah. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita menuju perhitungan diagram kerja PERT, sekaligus mencari jalur analisisnya. Nah, biasanya dalam PERT ini kan memang ada dibagi 3 kolom ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kolom yang paling pojok sini itu adalah penomoran dari bagan diagram yang sebelumnya ini kita buat. Kan ada ya aktivitas yang
sebelum gambar diagram ini kan kita membuat yang dimana ada aktivitas mulai dan aktivitas berakhirnya. Nah, ini nanti ini merupakan nomor yang diaplikasikan dari bagan yang sebelumnya. Nah, untuk yang kolom atas itu adalah early startnya, yang kolom bawah itu adalah later startnya, berarti yang sebelah sini early finishnya, ini adalah late finishnya. Oke, di sini aktivitas A. Nah, 5 di sini adalah waktu penyelesainya harus selesai dalam waktu 5 minggu. Aktivitas A harus selesai dalam 5 minggu. Ya. Sekarang aktivitas A ini itu adalah keterangan kegiatannya adalah membangun fondasi. Membangun fondasi harus selesai dalam 5 minggu. Karena ini adalah aktivitas pendahulu, maka di kolom early startnya, karena ini yang pertama aktivitas pertama mulai, kita kasih 0 ya, karena ini baru pertama mulai. Oke, saya ulangi lagi. Prinsip untuk menghitung diagram PERT, apabila kita bergerak ke arah ke kanan, maka apabila kita bergerak ke arah kanan, maka tolong ditambahkan dan pilih yang paling besar. Apabila kita menghitung bergerak ke arah kiri, berarah kiri, maka tolong dikurangkan dan pilih yang paling kecil. Untuk jumlah nominalnya pilih yang paling kecil, kalau ke kanan pilih yang paling besar. Nah, sekarang saya mau bergerak ke kanan dulu nih. Berarti kan kalau untuk menghitung bergerak ke kanan, tadi kita tolong dijumlahkan dan pilih nominal yang paling besar. Nah, sekarang kita mau bergerak. Bagaimana menghitungnya? Ini tadi 0 ini kita tambahkan waktu aktivitas A. 0 ditambah 5 sama dengan berapa? 5. Masukkanlah di sini di kolom yang atas. Karena kita lagi, kalau misalnya saya tadi bilang, untuk yang atas ini itu kan kolom early ya, kolom early. Nah, kalau kita lagi fokus mengerjakan kolom early, kita fokus aja yang bagian atas, jangan yang bagian bawah. Ya, jadi kita fokus ke bagian atas. Untuk mencari waktu tercepat, early itu ditambahkan dan bergerak ke kanan. Ya. Lanjut, ini aktivitas A, 0 tambah 5 sama dengan 5. Berarti di sini tulis 5. Kemudian kita ke aktivitas B. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Di sini perjelas deh. 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, kemudian kita lanjut ke aktivitas C. C ini waktu kegiatannya ada 4. Sedangkan waktu untuk mulainya ini, early-nya itu, pendahulunya ini 5. Berarti 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Isi ini di sini 9. Nah, gitu. Nah, kemudian kita cari jalur F. Jalur F, kemudian di sini ada jalur E, dia bercabang ke satu tujuan. Nah, ke satu tujuan, dia bergerak F dan E sama-sama ke garis titik H. Berarti kalau misalnya ada cabang gini, kita jumlahkan dulu jalurnya. Jalur E dan F-nya. Nah, jalur F di sini ketemu 9 early start-nya. 9 tambah 4 berapa? 13 kan? Coba kita tulis 9 tambah 4 sama dengan 13. Ini perhitungan jalurnya 13 untuk F. Kalau E berapa? E kita tahu aktivitasnya ini 2. Nah, sedangkan early start-nya dia dimulai pada minggu ke-10. 10 ditambah 2 berapa? 10 ditambah 2 sama dengan 12. Ini perhitungan jumlah jalur E-nya itu dihasilkan 12. Perhitungan jalur F itu dihasilkan 13. Peraturannya, kalau bergerak ke kanan ditambahkan dan ambil jumlah yang terbesar. 13 dan 12
besar 13 dong. Berarti jalur F yang kita masukkan nominal jumlahnya ke dalam kolom ini. Nah, ini 13. Oke, ini diabaikan karena tidak memenuhi prinsip. Ini kecil. Lanjut. Sekarang kita ke jalur D. Jalur D, dia menuju ke jalur G. Jalur D, waktu aktivitas yang dibutuhkannya itu 4 minggu. Early startnya kita ketemu 10. 10 ditambah 4 berarti 14. 10 ditambah 4 sama dengan 14. 14 ini langsung saja dimasukkan ke kolom ini. Langsung dimasukkan karena dia tidak bercabang. Kecuali kalau misalnya ketemu cabang gini, dihitung dulu jumlah nominal si per jalurnya ya. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang ini kita udah ketahui nih jalur H itu 13, diambil yang terbesar ya. Nah, sekarang H dan jalur G sama-sama ke I. Ini ketemu lagi cabang, berarti dijumlahkan dulu per jalurnya ya, per jalur H dan jalur G. H, waktu aktivitasnya ketiga, early startnya 13, berarti 13 ditambah 3 sama dengan 16. Nah, jalur G aktivitasnya 6 minggu. Early start ketemu 14, berarti 14 ditambah 6 sama dengan 20. Hasil dari penjumlahan jalur G itu 20, sedangkan hasil penjumlahan dari jalur H itu 16. Pilih terbesar. Yang terbesar berarti 20 dong. Berarti ini kita pakai masukkan penjumlahan dari jalur G. Di sini kita tulis 20 untuk yang ambil dari jalur penjumlahan terbesar. Nah, setelah itu I itu kan finishing. Ya udah, kita tambahkan saja 20 ditambah 3. Berarti 23. Selesai. Ya. Selesai untuk yang perhitungan PRT yang bergerak dari kanan. Nah, ini kita ketemu berakhir di 23. Sekarang kita akan bergerak menuju ke arah kiri. Kalau kita bergerak ke kiri, prinsipnya tadi tolong dikurangkan dan diambil jumlah yang terkecil. Nah, cara mengisinya ini karena ini di atas 23, ya kita samakan saja di sini 23 juga. Nah, gitu ya, samakan saja di sini 23. Nah, sekarang kita dikurang ya. Kalau ke kiri dikurang, kalau ke kanan ditambah. 23 kurang 3. 23 kurang 3 20. Nah, sekarang kita ini menghitung ke jalur H. Jalur H ini bukan cabang ya, jadi kita langsung kurangkan saja. Nah, jalur H ini 3 minggu aktivitasnya, ketemu early startnya ini 20. 20 kurang 3 berarti 20 dikurang 3 sama dengan 17. Kita masukkan saja ke sini 17. Aman ya. Lanjut, sekarang kita menghitung jalur G. Jalur G ke kiri. Ini ditemui 20. Early startnya 20 dikurang 6 berarti 20 dikurang 6 sama dengan 14. Ini aman karena tidak ada jalur, kita langsung masukkan saja. Nah, 14 seperti itu. Ya. Kemudian nah, ini kita jalur H, kita menuju ke E. Nah, jalur H menuju ke E. Nah, ini jalur D juga jalur H menuju ke E ya. Ini enggak ada cabang. Jadi kita langsung saja 17 dikurangi 2. 17 kurang 2 sama dengan berapa? 15. Nah, sekarang kita menghitung jalur D. Jalur D ini
aktivitasnya 4. Sudah ketemu early start-nya 14. 14 dikurang 4 berarti 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Nah, D sama E, dia bercabang nih menuju ke B, sama-sama menuju ke B. Berarti kita pilih yang terkecil. 15 ini jalur hasil penjumlahan jalur E, 10 hasil bukan penjumlahan, pengurangan dari jalur E, dan 10 pengurangan dari jalur D. Berarti kalau pilih terkecil berarti ambil hasil pengurangan dari jalur D. Nah, berarti kita masukkan ke sini 10. Ya. Nah, lanjut. Sekarang kita mencari hasil pengurangan jalur F. 17 kurangi 4. Sini. 17 dikurangi iya benar. Dikurangi 4 sama dengan 17 kurang 4 sama dengan 13. Karena ini tidak ada bercabang, langsung masukkan saja hasil pengurangannya di sini 13. Lanjut ya. Nah, sekarang jalur C, jalur B sama-sama menuju A. Bercabang lagi ketemu. Nah, jadi kita hitung dulu per jalurnya ya. Per jalur B dulu deh. Ini 10 dikurangi 5. 10 kurangi 5 sama dengan 5. Sekarang jalur C. 13 kurangi 4. 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Jalur C hasil pengurangannya dapat 9 nih. Jalur B hasil pengurangannya dapat 5. Pilih yang terkecil. Kalau untuk ke kiri berarti kita ambil hasil pengurangan jalur B, yaitu 5. Masukkan ke sini 5. Nah, kemudian 5 kurang 5 0. Selesai. Ini untuk perhitungan PERT. Tadi kita bergerak ke kanan untuk ditambahkan dan barusan bergerak ke kiri untuk dijumlahkan. Begitu ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa lingkaran ini yang jumlahnya sama. Ini 00, ini 55, ini 10 10, ini 14 14, ini 20 20, 23 23. Nah, angka yang sama ini itu disebut jalur kritis. Nah, ini nih. Angka yang lingkaran yang sama ini yang saya kasih warna orange. Ya, ini adalah jalur kritis. Jalur kritisnya berarti yang saya tandai warna oranye ini yaitu jalurnya adalah A, B, D, G, I. Ya. Jadi di sini jalur kritis yaitu A, B, D, G, I. Ini jalur kritisnya. Oke, gitu ya. Teman-teman udah paham ya. Sekarang bagaimana hasil perhitungan dari alur diagram PERT. Sekian dari saya, semoga membantu. Terima kasih.